Umroh Al-Qadha. Perdamaian dengan kaum musyrikin Mekah tercapai melalui perjanjian di kawasan Hudaybiyah. Perjanjian yang dibuat pada tahun ke-6 Hijrah itu berawal dari perjalanan Nabi Muhammad dan para sahabatnya untuk melaksanakan ibadah umroh. Perjalanan umroh itu terhenti. Kaum musyrikin menyatakan keberatan mereka. Nabi Muhammad dan para sahabatnya yang sudah berikhram itu tertahan di Hudaybiyah hingga akhirnya melalui proses yang alot sebuah kesepakatan berhasil dicapai. Nabi Muhammad dan para sahabatnya mematuhi isi perjanjian itu. Salah satu poin perjanjian menyebutkan bahwa kaum muslim diperbolehkan melaksanakan ibadah umroh setahun setelah perjanjian. Dan pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-7 Hijrah, setahun setelah perjanjian Hudaybiyah, Nabi Muhammad beserta para sahabatnya bersiap melaksanakan ibadah umroh. Rasulullah mengajak para sahabat ke Mekah, termasuk mereka yang tidak terlibat dalam perjanjian Hudaybiyah. 2000 sahabat menemani perjalanan Nabi Muhammad. Antusiasme tinggi menyertai perjalanan tersebut setelah setahun sebelumnya tertahan di Hudaybiyah. Kaum muhajirin sangat bersemangat dalam perjalanan kali ini. Mereka merindukan kampung halaman yang telah bertahun-tahun lamanya ditinggalkan. Kaum muhajirin sudah tidak sabar ingin menemui keluarga, teman-teman, dan rumah mereka di Mekah. Ibadah ini dikenal sebagai Umroh Al-Qadha, yang artinya umroh pengganti. Perjalanan ibadah ini memang sebagai pengganti dari umroh tahun sebelumnya. Ada juga yang menamainya sebagai Umroh Al-Qadhiyah, yang artinya adalah damai. Sebagai tindakan antisipasi, 200 pasukan berkuda yang dipimpin oleh Muhammad bin Maslamah bergerak mendahului rombongan utama. Nabi Muhammad memerintahkan agar pasukan itu tidak mencapai Mekah, namun mereka harus menyusuri sebuah lembah yang tidak jauh dari Mahruz Zahran. Sesuai dengan perjanjian Hudaybiyah, rombongan Nabi Muhammad tidak diperbolehkan membawa senjata. Jika ditemukan senjata, maka rombongan dari Madinah itu akan ditolak memasuki Mekah. Dan demi kehati-hatian, Nabi Muhammad memerintahkan Bashir bin Sa'ad untuk membawa senjata. Rombongan yang membawa senjata itu dipisahkan dari rombongan utama. Sementara itu, pasukan berkuda yang dipimpin oleh Muhammad bin Maslamah terlihat oleh penduduk Mekah di kawasan Mar ad-Dhahran. Mereka dengan bergegas menyampaikan informasi itu kepada tokoh-tokoh Quraisy. Di kawasan Batn Ya'jud yang tidak jauh di luar Mekah, utusan Quraisy datang menemui rombongan Nabi Muhammad. Muqriz bin Hafs yang menjadi anggota delegasi musyrikin dalam perjanjian Hudaybiyah ditunjuk menjadi ketua delegasi menemui Nabi Muhammad. Dalam pertemuan itu, Muqriz bertanya tentang senjata yang dibawa oleh rombongan Nabi Muhammad. Kami tidak mengenalmu sejak kecil hingga dewasa sebagai orang yang ingkar janji. Bukankah kita telah sepakat bahwa engkau tidak memasuki Mekah kecuali dengan pedang-pedang dalam sarungnya? Aku tidak akan memasukinya dengan membawa senjata. Inilah yang kami kenal pada dirimu, kebajikan dan kesetiaan. Muqriz bin Hafs mempercayai apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Jauh sebelum era kenabian, Muhammad bin Abdullah telah dikenal oleh penduduk Mekah sebagai Al-Amin atau yang terpercaya. Muqriz kembali ke Mekah dengan tenang dan menyampaikan bahwa rombongan Nabi Muhammad tidak bersenjata sebagaimana tertulis dalam perjanjian Hudaybiyah. Setelah pertemuan dengan Muqriz bin Hafs, Nabi Muhammad memerintahkan senjata yang dibawa dikumpulkan dan ditinggalkan. Tombak, busur, dan anak panah, serta berbagai jenis senjata lainnya diserahkan kepada Aus bin Khuli al-Ansori. Bersama 200 sahabat lainnya, Aus bin Khuli menjaga persenjataan itu. Hanya beberapa pedang dalam sarungnya yang tetap dibawa. Rombongan Nabi Muhammad pun memasuki kota Mekah. Beliau menaiki unta, Khoswa, yang tali kekangnya dipegang oleh Abdullah bin Rawahah. Penduduk Mekah yang mengetahui bahwa kedatangan rombongan Nabi Muhammad benar-benar untuk umroh, segera mengungsi ke wilayah perbukitan. Mereka akan menyaksikan dari jauh bagaimana Nabi Muhammad dan para sahabatnya melaksanakan ibadah di sekitar Ka'bah. Ketika memasuki Mekah, Abdullah bin Rawahah bersyair sambil memegangi tali kekang Khoswa.
Biarkanlah putra-putri kafir menghindar dari jalannya. Biarkanlah, karena semua kebajikan terhimpun pada Rasul-Nya. Wahai Tuhan, aku percaya pada sabdanya. Aku pun tahu hak Allah dalam menerimanya. Mendengar Abdullah bersyair, Umar bin Khattab pun menegurnya. Apakah di tanah suci engkau mendendangkan syair? Namun Abdullah bin Rawahah mendapatkan pembelaan dari Nabi Muhammad. Biarkan dia, Umar. Itu lebih deras lajunya daripada semburan panah. Nabi Muhammad mendengar desas-desus di kalangan penduduk Mekah bahwa umat Islam telah kelelahan karena perjalanan jauh dan cuaca Madinah tidak cocok untuk mereka. Nabi Muhammad juga mengetahui bahwa para penduduk Mekah mengamati dari bukit Qu'ai-Qu'an. Melihat situasi tersebut, Nabi Muhammad berbicara kepada para sahabatnya. Allah merahmati siapa yang menampakkan ketegaran dan kekuatan kepada mereka hari ini. Untuk menunjukkan ketegaran kepada kaum musyrikin, Nabi Muhammad dan para sahabatnya melakukan tawaf dengan cara berlari-lari kecil dari Hajar Aswad ke Rukun Yamani. Sedangkan dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad, Nabi Muhammad dan para sahabat berjalan biasa. Hal tersebut dilakukan karena pandangan kaum musyrikin antara Rukun Yamani ke Hajar Aswad terhalang. Nabi Muhammad juga melakukan hal serupa ketika melakukan sa'i. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad saat itu tetap dilestarikan oleh umat Islam hingga sekarang ketika melakukan tawaf dan sa'i. Sedangkan kaum musyrikin yang menyaksikan hal tersebut hanya bisa berkomentar satu sama lainnya. Itu yang kalian katakan telah melemah. Sungguh mereka lebih kuat daripada ini dan itu. Setelah proses ibadah umroh, Nabi Muhammad mengirim beberapa sahabat pergi ke Batn Ya'juj menggantikan tugas untuk menjaga senjata. Nabi Muhammad memberikan kesempatan kepada rombongan Aus bin Khuli untuk melaksanakan umroh. Pada hari kedua, ketika memasuki waktu sholat zuhur, Nabi Muhammad memerintahkan Bilal melakukan azan di atas Ka'bah. Nabi Muhammad kemudian menjadi imam sholat zuhur berjamaah. Selain ibadah umroh, para sahabat dari kaum muhajirin menggunakan kesempatan itu untuk mengunjungi rumah-rumah mereka yang telah lama ditinggalkan. Mereka juga mengajak para sahabat dari Ansor untuk berkeliling Mekah. Sebagaimana isi perjanjian Hudaybiyah, umat Islam diberi waktu selama 3 hari. Dan pada hari ketiga, Nabi Muhammad beserta sahabat-sahabatnya telah bersiap meninggalkan Mekah. Ketika itulah datang gadis kecil, putri dari Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi Muhammad yang gugur dalam perang Uhud. Gadis kecil itu disambut oleh Ali bin Abi Thalib diserahkan kepada Fatimah. Selama perjalanan menuju Madinah, putri Hamzah berada dalam perawatan Fatimah Az-Zahra, putri dari Nabi Muhammad. Sesampainya di Madinah, 3 sahabat Nabi memperebutkan hak asuh dari putri Hamzah bin Abdul Muttalib. Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib, dan Zaid bin Harithah memperebutkan hak asuh tersebut. Ali bin Abi Thalib mengatakan, Saya lebih berhak mengasuhnya karena saya yang pertama menyambutnya. Dia adalah putri paman saya dan bersama saya ada Fatimah, putri Rasul yang akan mengasuhnya. Ja'far bin Abi Thalib juga menyampaikan pendapatnya. Putri ini adalah anak paman saya, sedangkan saudara ibunya adalah istri saya. Zaid bin Harithah, seorang sahabat Ansor yang dipersaudarakan dengan Hamzah di awal hijrah, memiliki pendapatnya. Gadis kecil ini adalah putri saudaraku. Aku lebih berhak mengasuhnya. Menengahi perebutan hak asuh itu, Nabi Muhammad pun bersabda, Saudari ibu setingkat dengan ibu. Maka hak asuh pun jatuh ke Ja'far bin Abi Thalib karena istrinya Asma binti Umais merupakan saudara kandung dari Salma binti Umais, ibu kandung dari gadis kecil itu. Perebutan hak asuh gadis kecil itu telah mengubah pandangan bangsa Arabia selama ratusan tahun. Pada masa jahiliyah, kehadiran anak perempuan tidak disambut dengan baik. Dan pada masa datangnya Islam, kekeliruan itu telah diperbaiki sehingga datangnya anak perempuan pun disambut dengan baik. Sedangkan di Mekah, kaum musyrikin menyaksikan sendiri bagaimana perilaku umat Islam selama 3 hari.
Mereka melihat bagaimana situasi yang luar biasa jauh dari kebiasaan jahiliyah bangsa Arabia. Kaum musyrikin melihat golongan umat yang jauh dari maksiat dan berperilaku dengan akhlak yang sedemikian luhur. Penulis naskah Abdullah Hasan, ilustrator Yudi Toto, narator Dia Rashid Putra, musik Agus TM, editor Anggit Febrila, produser Haidar Ahmad Furqoni, diproduksi oleh Kastadi Sentra Media.